A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah, tiada ungkapan yang patut kita sampaikan kecuali rasa syukur. Alhamdulillah kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan begitu banyak nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam ini, malam 29 hitungan kita 29 Ramadan, kita masih diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan sebagai bentuk kewajiban kita sebagai hamba Allah melaksanakan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan ini, amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita, suri tauladan kita, kekasih Allah yang juga adalah junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita, mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat di akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan. Hari ini sampailah kita di malam ke-29 Ramadan. Bapak Ibu sekalian, pada kultum ini saya mengambil tema tentang renungan di akhir Ramadan. Sejak awal Ramadan, bahkan 2 bulan sebelumnya, kita sudah bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh berharap agar semua dosa dan salah kita dapat dihapus melalui ibadah bulan Ramadan. Sekarang sudah sampai di tanggal 29. Sepertinya tidak terasa. Banyak pelajaran Bapak Ibu sekalian yang dapat kita peroleh dari penceramah, mulai dari hari pertama sampai ke-28. Begitu banyak narasumber yang sudah tampil di mimbar ini. Insya Allah banyak sekali hikmah dan pelajaran yang dapat kita peroleh. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan madrasah, bulan kawah candra di muka. Kita digembleng secara fisik, dibekali ilmu, pengetahuan, keimanan, ketakwaan, dan segala macam, dengan tujuan utama bagaimana kita bisa membentuk hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana surat Al-Baqarah itu tujuannya adalah tatakun, menjadi orang yang takwa. Kalau kita renungkan Bapak Ibu sekalian, selama 1 bulan ini, maka sesungguhnya Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita, sedang melatih kita agar kita bisa melaksanakan kehidupan ini seperti yang di bulan Ramadan kita lakukan. Apa itu misalnya? Disiplin. Disiplin itu diajarkan, ditanamkan. Bukan hanya diajarkan tapi ditanamkan. 1 bulan harusnya sudah mulai tertanam. Disiplin.
Kemudian jujur, kita dilatih jujur, bertanggung jawab. Ini dilatih dan ditanam. Kemudian kita bersyukur, dilatih dan ditanamkan. Kemudian peduli terhadap sesama, dilatih dan ditanamkan. Begitu banyak pelajaran dalam Ramadan ini yang dapat kita ambil hikmahnya. Dan sekali lagi bahwa semua pelajaran itu sesungguhnya adalah oleh Allah diperuntukkan pada kita agar kita betul-betul menghayati, memahami dan mengamalkan pada bulan-bulan berikutnya, bahwa sikap, perbuatan, tindakan, pikiran yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan yang sudah diajarkan dan ditanamkan di dalam bulan Ramadan itu. Maka Bapak sekalian, insya Allah ketika aturan-aturan itu, kebiasaan-kebiasaan itu kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya, kehidupan kita akan tentram, akan damai, kehidupan kemasyarakatan akan sejahtera. Dan inilah sesungguhnya pesan yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita. Jika kita mengamalkan ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Quran, sunnah-sunnah Rasulullah yang digembleng pada bulan-bulan ini, maka kehidupan kita akan badatun thayyibatun wa ghafur, menjadi sebuah kehidupan masyarakat yang tentram, terharja, yang semuanya bisa merasakan kebahagiaan. Nah, Bapak sekalian, catatan yang kedua, banyak sekali juga pengalaman, pelajaran, suasana yang berkesan. Bagaimana kita sibuk mempersiapkan sahur pertama kali dengan berbagai persiapan. Hari pertama, kedua mungkin agak berat, seperti roda berputar. Pertama mau berjalan itu berat, tapi begitu hari kedua, ketiga, alhamdulillah sudah mulai lancar. Dan terakhir ini begitu kita sudah lancar, Ramadan akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan pengalaman kita, bagaimana kita bersahur, bagaimana kita melaksanakan aktivitas kita di siang hari di bulan Ramadan, kemudian menjelang berbuka, kemudian mempersiapkan diri lagi untuk sholat maghrib, sebentar langsung tarawih dan seterusnya. Mudah-mudahan membekas pada diri kita, dan mudah-mudahan suasana seperti ini menjadi kerinduan kita di bulan-bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan dan kekuatan kita untuk bisa mengingat, memahami, menghayati dan mengamalkan semua yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu tentu karena ini di dalam program Takmir Masjid Baitur Rahim malam ke-29 ini adalah malam yang terakhir, karena kita belum tahu malam 30, ya kita hanya menunggu bagaimana hasil sidang isbat besok, ya. Tapi paling tidak ini adalah catatan terakhir kita di bulan Ramadan. Begitu dinamisnya kegiatan kita di Masjid Baitur Rahim. Dan untuk itu Bapak dan sekalian, tentu mewakili takmir masjid, kami tentu ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah. Kita semua alhamdulillah mendapatkan hidayah, diberikan hidayah, dan hidayah terus diberikan kepada kita, sehingga masjid kita alhamdulillah walaupun ini malam 29, jamaahnya lebih dari 100 orang, luar biasa. Kita harus bersyukur, Bapak sekalian. Kita berdoa juga mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan dan istiqomah untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti ini di bulan yang datang. Kemudian selain itu tentu ucapan terima kasih Bapak sekalian, walaupun bulan Ramadan
dan sesuai juga dengan amanah dari jamaah semua, usaha kita untuk membuat nyaman masjid ini terus kita lakukan, nyaman dan indah. Perlu kami sampaikan sekalian, beberapa kali saya siang di sini itu banyak jamaah siang melaksanakan sholat zuhur termasuk asar. Saya tanya dari mana? Dari Negeri Sakti. Saya tanya dari mana? Dari Waidadi. Saya tanya lagi dari mana? Dari Katibu. Mungkin saudara-saudara yang ada di sini. Dan mereka berkesan sholat di sini. Maka saya haru. Kenapa? Begitu banyak jamaah kita yang menyumbangkan, mengikhlaskan sebagian rezekinya untuk membuat masjid ini seperti ini. Ini adalah bagian kita, sehingga tanpa terasa pahalanya terus mengalir. Alhamdulillah. Oleh karena itu maka Bapak sekalian, saya ingin menghimbau kepada kita semua, mari kita sama-sama jaga masjid ini dengan baik. Mereka yang punya kemampuan ekonomi menyumbang sesuai dengan kemampuannya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kurang, tidak ada masalah. Yang penting ikhlas dan diniatkan untuk membuat rumah Allah ini menjadi bagus. Mudah-mudahan berpahala. Yang tidak ada dengan tenaga, saya minta betul. Yang punya kemampuan ekonomi dengan ekonominya, dengan pemikirannya, dengan tenaganya. Bagaimana dengan tenaganya? Bagaimana kita menjaga kebersihan ini, Bapak sekalian? Saya sudah minta kepada sarana, kloset dan segala macam dibersihkan. Bapak Ibu silakan bisa dijaga bersih. Saya pengen dijaga seperti baru lagi saya minta. Dan saya minta kepada kita semua menjaga kebersihan rumah ibadah kita ini yang kita banggakan. Saya minta betul supaya kita betul-betul punya kepedulian. Ini sebagai ungkapan rasa syukur kita atas apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dan kemudian tentu kami mewakili seluruh jamaah dan takmir masjid mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah mengikhlaskan sebagian rezekinya untuk ditanamkan untuk pembangunan masjid. Kita sekarang sedang menyelesaikan yang di belakang plafon sama kawalan. Nah, Bapak sekalian, kami juga ingin sampaikan dengan penuh harapan bahwa karena ini adalah sarana kita semua. Jadi yang punya pemikiran untuk kebaikan masjid ini silahkan sampaikan. Saya minta kepada seluruh pengurus tidak boleh menutup diri kalau ada saran, masukan, pendapat untuk kebaikan kita. Tidak. Kalau memang itu baik, kita laksanakan, kita lakukan. Karena pengurus itu kan menjalankan amanah dari jamaah. Jadi ini yang paling penting. Kemudian yang berikutnya adalah bertanggung jawab jujur dan transparan. Saya minta betul semuanya dilakukan dengan baik. Dan insya Allah alhamdulillah sampai dengan hari ini manajemen atau pengelolaan keuangannya menurut hemat kami transparan, bisa dipertanggungjawabkan dan tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sia-sia. Insya Allah kita harus bertanggung jawab terhadap amanah ini. Nah, Bapak sekalian, kemudian yang terakhir tentu kami juga menyampaikan permohonan maaf. Mohon maaf lahir dan batin saya secara pribadi dan mewakili seluruh takmir Masjid Baitur Rahim yang sudah membuat program bulan Ramadan ini dengan sedemikian rupa. Harapannya baik, tetapi tentu karena ini adalah rumusan dari manusia, banyak kekurangannya. Seandainya ada hal-hal yang kurang, kami menyadari bahwa masih banyak yang kurang, dan kami mohon maklum dan kami mohon pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang konstruktif untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pengurus sudah berusaha untuk membuat program dengan baik. Ke depan mudah-mudahan kita bisa merumuskan lagi program-program dengan baik untuk pemakmuran masjid ini dan untuk kesejahteraan seluruh jamaah. Sejahtera ini bukan hanya uang, sejahtera ini bagaimana semua muslim dan muslimat di lingkungan masjid ini bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan tenang, itu sejahtera. Jadi sejahtera itu bukan hanya uang konsepnya, tapi bagaimana kita bisa
melaksanakan ibadah dengan nyaman, dengan baik, itu adalah bagian dari kita. Mudah-mudahan usaha kita, niat kita sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah SWT mendapat ridha dari Allah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan hidayah agar kita tetap istiqomah dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan-bulan yang datang. Terima kasih. Demikian, billahi taufiq wal hidayah.